Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang fi'il. Dalam bahasa Arab kita tahu bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu selalu tersusun dari 3 kata: isim, fi'il, dan huruf. Nah, salah satunya fi'il. Fi'il itu adalah setiap kata yang mengandung makna waktu. Contoh, zahaba zaidun, Zaid telah pergi. Kata zahaba ini mengandung makna waktu, telah pergi. Berarti zahaba adalah fi'il. Karena fi'il itu adalah kata yang mengandung makna waktu di dalamnya, baik itu waktu sekarang, akan datang, dan lampau. Zahaba ini contoh waktu lampau, masa lalu. Zaid telah pergi, berarti zahaba adalah fi'il. Atau yazhabu zaidun, Zaid sedang pergi, berarti yazhabu adalah fi'il. Karena dalam yazhabu ini ada mengandung makna waktu, yaitu sekarang. Ciri-ciri fi'il. Fi'il itu bisa kita kenali dengan beberapa ciri. Di antaranya ialah fi'il itu bisa didahului oleh huruf qad, sin, dan saufa. Contoh, qad qama, saya'lamuna, saufa ta'lamuna. Setiap kata yang sesudah qad, sin, dan saufa berarti itu adalah fi'il. Koma setelah huruf qad. Qad ini artinya sungguh, koma telah berdiri. Berarti koma ini adalah fi'il karena sebelumnya ada qad. Ya'lamuna berarti adalah fi'il karena sebelum ada sin. Artinya sin ini akan mereka akan mengetahui. Saufa ta'lamuna, ta'lamun berarti adalah fi'il karena sebelumnya ada saufa. Saufa artinya kelak, kelak kamu akan tahu gitu. Berarti 3 ini, ta'lamun, ya'lamun, koma adalah fi'il karena bisa didahului oleh qad, sin, dan saufa. Terus ciri fi'il yang lain ialah bisa kita tambahi tak mati di ujungnya. Berarti itu adalah fi'il. Tak mati yaitu tak taknis. Contohnya koma. Kalau kita tambah dengan tak mati bisa. Misalkan jadi komat. Berarti koma ini adalah fi'il. Kataba ditambah tak mati, ujungnya katabas. Berarti kataba adalah fi'il karena bisa ditambah oleh tak mati. Beda dengan kata lain, misalkan kitabun, bisa nggak ditambah dengan tak mati? Nggak bisa. Berarti mungkin ini bukan fi'il gitu. Meskipun begitu, ini semua bukan ciri mutlak dari fi'il ya. Ini semua hanya ciri-ciri dari fi'il. Maksudnya ini sebagai tanda aja gitu, salah satu tanda dari fi'il. Meskipun tidak ada tanda-tanda ini, belum tentu kalau dia bukan fi'il gitu. Fi'il terbagi 2. Pertama mabni dan mu'rab. Fi'il mabni adalah fi'il yang tidak mengalami perubahan akhir kata dalam keadaan apapun. Contohnya zahaba. Akhir katanya yaitu ba ini tidak akan pernah berubah dalam keadaan apapun. Entah dia di depan, di belakang, kemasukan apa, tetap ba-nya ini adalah baris atas. Berarti zahaba adalah mabni. Izhab, ba-nya ini sukun. Dalam keadaan apapun, izhab ini tetap dia dalam keadaan sukun, tidak akan berubah karena izhab ini adalah mabni sukun. Artinya tidak akan berubah dia. Fi'il yang satunya adalah mu'rab. Kalau mu'rab adalah yang bisa mengalami perubahan pada akhir, kebalikan dari mabni.
Mu'rab ini ujungnya bisa berubah karena kemasukan amil sesuatu. Contohnya yazhabu. Ba-nya ini awalnya baris depan, tetapi ketika kemasukan dengan lan, berubah dia menjadi baris atas. La yazhaba. Ketika dia kemasukan dengan lam, berubah ujungnya menjadi sukun, lam yazhab. Berarti yazhabu adalah mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah ujungnya. Misalkan lain yazhabuna. Berubah dia ketika kemasukan lan jadi la yazhabu, dan kemasukan lam menjadi lam yazhabu. Berarti yazhabuna adalah mu'rab karena bisa berubah pada akhirnya. Fi'il itu ada 3 jenis. Fi'il pertama adalah maldi, yang kedua fi'il mudhari, dan ketiga adalah fi'il amr. Fi'il maldi adalah kalimat yang menunjukkan arti sesuatu disertai masa yang telah berlalu. Kita menggunakan fi'il maldi untuk ungkapan sesuatu itu telah berakhir atau terjadinya di masa yang telah lampau. Itu adalah fi'il maldi. Contoh, zahaba, telah pergi artinya. Jalasa artinya telah duduk. Qoma, telah berdiri. Semua ini adalah fi'il maldi. Dia menunjukkan makna di masa lampau. Fi'il madi itu ada 14 perubahan sesuai dengan subjeknya. Fi'il madi berubah subjek, berubah juga bentuknya. Perhatikan, ketika subjeknya adalah huwa, dia adalah jalasa. Tetapi ketika dia menjadi huma, berubah menjadi jalasa. Ketika dia hum menjadi jalasu. Dan seterusnya sampai ada 14 perubahan. Karena dalam bahasa Arab kata ganti itu ada 14. Huwa, huma, hum sampai ke ana dan nahnu. Maka fi'il madi pun ada 14 perubahan. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastun, jalastu, jalasna. Dan kesemua perubahan fi'il madi ini, 14 fi'il madi ini semuanya adalah mabni. Artinya dia tidak akan berubah ujungnya, selamanya dia akan begini. Meskipun kedudukannya bagaimanapun dan kemasukan amil apapun, selamanya dia adalah mabni. Misalkan kalau ujungnya baris atas. Kalau ujungnya tak mati, selamanya tak mati ujungnya. Berikutnya ada fi'il mudhari. Yang dimaksud fi'il mudhari adalah kalimat yang menunjukkan arti sesuatu yang disertai masa sekarang atau akan datang. Jadi fi'il mudhari ini menunjukkannya itu waktu sekarang, yaitu pekerjaan yang belum selesai. Itu kita menggunakan fi'il mudhari, baik sekarang atau yang akan datang gitu. Berarti itu menggunakan fi'il mudhari. Contoh, yazhabu, sedang pergi. Yajlisu, sedang duduk. Yaqumu, sedang berdiri. Ini semua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari sama dengan fi'il madi, mempunyai 14 perubahan sesuai dengan fa'ilnya. Contohnya, yajlisu, yajlisani. Yajlisu untuk huwa, ketika dia huma berubah menjadi yajlisani. Begitu seterusnya, ketika dia hum menjadi yajlisuna. Ketika dia hiya menjadi tajlisu. Ketika dia antuma tajlisani. Ketika dia misalkan anti jadi tajlisina. Ketika ana berubah menjadi ajlisu. Kalau nahnu menjadi najlisu. Perubahannya ada 14. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, tajlisna, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisu. Tajlisna, ajlisu, najlisu. 14 fi'il mudhari ini asalnya adalah mu'rab, terkecuali 2 tempat, yaitu yajlisna dan tajlisna. 2 ini adalah mabni, artinya tidak akan berubah. Sedangkan 12 sisanya
Dari yajlisu sampai najlisu itu adalah mu'rab. Dia berubah. Ujungnya itu bisa berubah gitu. Perubahan i'rab pada fi'il mudhari itu ada 3. Pertama kita sebut rafa, kedua nasab, dan jazam. Contoh, yazhabu untuk damir huwa asalnya adalah domah. Karena domah berarti ini rafa. Ketika dia kemasukan lan, yazhabu berubah menjadi yazhaba, menjadi baris atas. Ketika dia baris atas ini berarti dia adalah nasab. Terus ketika kemasukan lam berubah yazhabu, yazhaba menjadi yazhaba, sukun, dan ini adalah tanda untuk jazam. Kalau ada nun, misalkan at-tullabu yazhabuna, ini bentuk damir hum, yazhabuna. Ini nunnya ini menjadi tanda rafa. Kalau dimasuki oleh amil nasab seperti lam, maka dia hilang, nunnya dibuang jadi la yazhabu. Atau kemasukan lam amil jazam, dia hukumnya menjadi jazam, jadi nunnya itu juga dibuang jadi lam yazhabu. Berikutnya ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kalimat yang menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan fi'il amr adalah kalimat imperatif, yaitu kata perintah. Contoh, izhab, pergilah, ijlis, duduklah, kum, berdirilah. Semua ini adalah fi'il amr karena menunjukkan kata perintah. Fi'il amr memiliki 6 perubahan bentuk sesuai dengan fa'ilnya. Ingat, kata perintah itu kan hanya untuk kata ganti orang kedua. Jadi kata ganti orang kedua dalam bahasa Arab itu ada 6, yaitu kamu, 2 orang kamu laki-laki, kalian laki-laki, kamu untuk perempuan, 2 orang kamu untuk perempuan, dan kalian perempuan. Maka oleh karena itu perubahan fi'il amr cuma ada 6 dan semuanya itu mabani. Contoh, ijlis, duduklah, ijlisa, duduklah kalian berdua laki-laki, ijlisu, duduklah kalian semua laki-laki, ijlisi, duduklah, ijlisa, ijlisna. Semuanya ini tidak akan berubah akhir kalimatnya karena semuanya adalah mabni. Ijlis sukun ujungnya selamanya dia sukun. Ijlisu ada waw ujungnya selamanya dia akan begini, ada waw. Ijlisna ada nun ujungnya selamanya ada nun. Kedudukannya apapun dan kemasukan apapun karena adalah mabni. Barangkali cuma itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.